Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Aji Buton dalam podcast Jangkar Politik. Pada hari ini sudah tergabung dengan saya Bung Iwan Kartiwan SIP. Ya. Selamat sore Bung Iwan. Sore Bung Aji. Kita hari ini diundang dalam Jangkar Politik. Selamat sore. Ya. Jadi teman-teman Jakpot sekalian, Bung Iwan ini merupakan Ketua Harian Forum Pemuda Paguyuban Mahasiswa Aceh. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan bercerita atau membahas persoalan peran partisipasi pemuda dalam percaturan politik di Indonesia. Jadi sebelum kita mulai pembahasan kita, Bung Iwan, kita mengucapkan salam Jakpot. Ketika saya ucapkan salam Jakpot, Bung Iwan menjawab salam Jangkar Politik. Oke. Siap. Siap. Salam Jakpot, salam Jangkar Politik. Politik. Terima kasih. Yang saya sampaikan di awal bahwa Bung Iwan ini merupakan Ketua Forum Pemuda Paguyuban Mahasiswa Aceh. Ya. Teman-teman Jakpot sekalian. Nah, jadi Bung Iwan sebagai ketua harian hari ini, Bung Iwan sebagai ketua harian di forum tersebut, yang menjadi tujuan ataupun visi dan misi daripada lembaga itu sebenarnya apa? Organisasi. Nah, jadi saya punya beberapa lembaga dan ini salah satu lembaga yaitu Forum Paguyuban Pemuda dan Mahasiswa seluruh Aceh. Nah, jadi forum ini terbentuk dari 23 kabupaten kota yang berada di Aceh yang menaungi seluruh mahasiswa dan pemuda yang berdomisili di satu ibu kota, bukan provinsi. Kemudian, nah lahirlah di situ ada beberapa ketua-ketua dari setiap kabupaten itu kita buat forum. Nah, forumnya itu yang dinamakan Forum Paguyuban Pemuda Seluruh Aceh. Kebetulan saya itu dipercayai sebagai ketua harian dan itu beberapa teman-teman kita itu dari beberapa daerah, termasuk dari ketua saya itu dari Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian saya dari Aceh Tenggara, kemudian bendaharanya itu Aceh Timur, dan sekretarisnya itu Aceh Tamiang. Nah, jadi itu komponen beberapa jajaran kepengurusan di FMPA ini, karena forumnya itu adalah paguyuban. Iya. Hanya kita ini. Dan banyak juga organisasi-organisasi lain yang notabene adalah pemuda dan mahasiswa semuanya. Karena apa? Pemuda dan mahasiswa ini memiliki pola pikir yang ide yang sangat kreatif, kemudian mempunyai pola pikir yang keren, maksud saya, kemudian mempunyai bagaimana bisa membuat hal yang baru dan berdampak kepada masyarakat yang luas. Intinya dampak yang baik ya, dampak yang baik kepada seluruh masyarakat. Jadi tujuan daripada Forum Paguyuban Mahasiswa Aceh ini sebenarnya apa? Nah, dibentuknya itu kemarin di tahun 2011 kalau saya tidak salah, itu awal pertama di masa pemerintahan Gubernur Jaini Abdullah dan Mujahir Manap kalau saya tidak salah ya, karena saya ini di periode ketiga. Jadi Bung Iwan merujuk pada data pemilu sebelumnya bahwa di 500 sekian anggota DPR yang bagian dari pemuda itu hanya berada di sekitar 4% atau sekitar 20-an orang lebih. Nah, sementara posisi pemuda ataupun milenial saat ini itu memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa menuju ke pemilu yang selanjutnya. Dalam pandangan Bung Iwan melihat potensi dan juga apa yang dimiliki pemuda hari ini, harusnya pemuda itu seperti apa, Bung Iwan? Oke. Jadi terima kasih Bung Haji. Pesta demokrasi politik pada hari ini mengalamatkan bahwa pemilu 2024 ini akan menjadi sejarah
Sejarah pertama di mana pemilu legislatif kemudian berbarengan dengan pemilu eksekutif di beberapa bulan ke depan. Nah, ini menjadi peluang untuk anak muda atau pemuda hari ini untuk mengisi yang namanya kursi-kursi itu di legislatif. Karena mengapa? Peranan pemuda hari ini sebanyak dan sebaik mungkin adalah untuk pengabdian kepada masyarakat. Itu untuk pemuda hari ini. Nah, permasalahan yang ada di dalam pemilu-pemilu sebelumnya ini kurangnya partisipasi pemuda atau keterlibatan pemuda di dalam kontestasi tersebut. Karena apa? Kesempatan berpolitik itu dihadang. Iya. Dihadang dalam arti kata dihambat dengan isu-isu yang memang notabene itu mengalamatkan bahwasanya kontestasi ini tidak diberikan ruang kepada pemuda, sehingga yang mengisi itu jabatan dan segala macamnya itu adalah orang-orang yang sudah dilewat pemuda, itu di usia 40 sampai dengan ke atas, dan sedikit persentasinya itu hanya diisi oleh kalangan-kalangan anak muda. Jadi saya ingin memberitahukan kepada teman-teman di jangkar politik ini bahwasanya pemuda itu harus turun, dan itu dalam arti kata harus berjuang, kemudian harus tampil di pemilu 2024. Karena apa? Banyak kalangan pemuda yang akan menaruhkan representatif mereka kepada pemuda. Karena pemuda ini adalah tiang dan tonggaknya negara Republik ini. Iya. Teman-teman sekalian, sangat menarik apa yang disampaikan oleh Bung Iwan ini terkait pemuda. Cuman begini yang menggelitik Bung Iwan, bahwasanya berdasarkan presentasi yang ada di legislatif hari ini, pemuda itu hanya sebagian kecil, hanya sekitar 4% dari jumlah total keseluruhan. Jadi sebenarnya pada saat data 2019 itu kan ada 7.000 sekian data caleg. Cuman yang masuk hanya 500-an. Ya. 500-an dengan presentasi umur 20 sampai 30 itu hanya 4%. Kira-kira menurut Bung Iwan ini kekeliruan di mana atau apa penyebabnya seperti itu? Jadi permasalahan terbesar hari ini adalah masyarakat tidak lagi berpikir tentang apakah pemuda ini punya elektabilitas, punya konsep, kemudian punya gagasan. Kemudian ini akan kalah dengan orang yang punya uang banyak. Nah, jadi PR terbesar pemuda dan anak muda hari ini, jikalau ingin menjadi anggota legislatif di 2024, maka harus berimbang strateginya dengan semangat yang membara, bahwa buktikan kepada masyarakat itu kita sebagai anak muda harus mempunyai kapasitas, kemudian punya kredibilitas, punya konsep dan gagasan yang baru. Sehingga apa? Masyarakat jangan lagi berpikir tentang mengalamatkan bahwa pesta demokrasi itu, pemilu itu hanya adanya momen untuk pembagian uang. Ini yang permasalahan terbesar hari ini. Kenapa anak muda itu banyak yang kalah di 2019? Iya. Faktornya itu. Iya. Kenapa orang yang punya minyak, dalam arti kata orang yang berada kalah dengan, orang yang punya gagasan, ide dan segala macamnya, dia paham legislatif, dia paham tentang
semua pemerintahan yang ada di lembaga itu, lembaga legislatif, tapi kok kenapa kalah sama orang yang punya minyak? Dalam arti kata orang yang punya uang. Padahal orang yang punya uang dia tidak mempunyai dan tidak tahu masalah tentang legislatif. Kemudian dia sebagai terpilih juga sebagai anggota dewan, nah, dia masih meraba dulu. Begitu saya punya pengalaman salah satu anggota DPRD di kabupaten saya punya pengalaman, begitu dia dilantik, begitu saya tanya bagaimana tentang situasi di DPRD kabupaten, saya tanya begitu, langsung dia menjawab, saya tidak mengerti bagaimana, apakah itu RDP, apakah itu alat kelengkapan dewan. Nah, ini kan menjadi salah satu faktor terhambatnya sistem demokrasi di legislatif. Bagaimana kita mau mengirimkan representatif kita sebagai dia sebagai anggota DPR kita, tapi dia tidak mengerti. Nah, kenapa dia menang? Karena dia punya uang. Baik. Itu permasalahannya. Iya. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Bung Iwan terkait problem ataupun realita yang ada dalam kursi kepemimpinan yang ada di legislatif. Bahwasanya ada contoh-contoh yang konkret daripada anggota DPR itu tidak mengetahui tupoksi dan juga apa yang menjadi tanggung jawabnya. Saya kira ini menjadi masalah kita bersama. Kira-kira dalam pandangan Bung Iwan seharusnya seperti apa calon ataupun anggota legislatif itu agar tupoksi daripada anggota DPR ini bisa berjalan dengan baik. Tentunya kan di sini harus orang yang betul-betul paham soal itu. Namun nyatanya bukan orang yang mengetahui tentang tupoksi itu. Iya. Jadi cara meminimalisir ini bagaimana, Bung Iwan? Jadi kita itu kaum milenial, anak muda dan pemuda hari ini yang punya ide gagasan. Kemudian banyak yang dia mengerti tentang legislatif. Saya mengajak bagaimana cara anak muda ini untuk menjadi anggota legislatif, menggantikan orang-orang yang sudah pernah berada di kursi perpolitikan ini. Nah, jadi karena apa saya mengajak itu semua? Orang yang tidak paham, yang tidak tahu permasalahan tentang legislatif, bagaimana tentang sistem di dalam itu, bagaimana cara membuat undang-undang, bagaimana mensejahterakan masyarakat dan ini segala macamnya. Itu mereka tidak mengetahui hal itu. Atau mungkin karena sudah belajar lagi atau dengan pengalaman dan segala macamnya, ya sehingga sampai saat ini mungkin mereka sudah terbiasa. Maksud saya, orang-orang yang paham dengan hal itu, silahkan, mari berjuang di tahun 2024 ini. Itu harapan saya untuk anak-anak muda semua. Permasalahan kalau memang itu nanti sekarang sudah enak mau partai politik yang sekarang notabene itu akan membuka ruang dan membuka ruang untuk teman-teman, apalagi anak muda toh hari ini. Iya. Nah, anak muda hari ini diprioritaskan untuk mengisi di kursi legislatif. Silahkan untuk bermain. Untuk permasalahan strategi bagaimana pemenangan terhadap anak muda itu, anak muda punya semangat. Artinya Bung Iwan, selain daripada semangat, tentunya ada hal-hal tertentu yang mungkin bisa dilakukan oleh pemuda ataupun milenial yang hari ini sudah memiliki kesadaran untuk maju sebagai calon anggota legislatif. Dalam kacamata Bung Iwan sendiri, untuk persoalan strategi di luar daripada semangat tadi itu apa? Oke, jadi strateginya itu begini. Kalau hanya satu sampah yang akan kita buang ke dalam tong sampah, berarti kita melakukan satu kebaikan untuk Indonesia. Oke, tetapi hari ini kenapa saya mengajak bagaimana teman-teman anak muda ini bisa mengisi kursi legislatif itu? Strateginya ada beberapa.
Yang penting selain semangat, anak muda dapat berjuang untuk mencerdaskan masyarakat bahwasanya money politik dan hal-hal yang begitu, dalam arti kata ya, penyuapan dan membeli suara jangan pernah diterima lagi. Itu tugasnya pemuda, itu tugasnya anak-anak muda. Hari ini kita harus berani untuk menolak uang dari caleg. Masyarakat harus berani untuk menolak uang dari caleg. Karena apa? Efeknya yang kita rasakan hari ini. Iya. Berapa tahun kebelakangan ini dari 2019. Nah, kenapa anggota DPR yang pernah kita kirim ke legislatif menjadi representatifnya kita tidak pernah memikirkan kita dan tidak pernah mau tahu tentang apa masalah yang ada pada tengah-tengah masyarakat. Dia tidak mau tahu karena apa? Mereka sudah mengeluarkan uang waktu membeli suara kita. Nah, jadi kalau uang itu tidak kita terima, otomatis dia tidak akan untuk mau mengambil untung lagi diri sendiri. Baik, sangat menarik apa yang disampaikan oleh Bung Ihwan terkait perpolitikan yang ada di negeri ini. Bahwa yang salah satu yang menjadi garis besar atau yang saya garis bawah itu persoalan pemuda harus berani untuk bisa berbuat sesuatu, terkhusus berani menolak yang namanya politik uang. Iya. Nah, saya kira ini menjadi hal yang sangat urgent karena kenapa? Sejarah pemilu ataupun pilkada yang ada di negara ini sering terjadi hal seperti itu, dan ini menjadi, bisa dikatakan menjadi budaya yang turun-temurun dilakukan. Iya, betul. Namun kan ketika kita berbicara tidak, ini ada sesuatu yang ada tantangan besar karena yang namanya uang ini kan selalu menggiurkan. Jadi dalam pandangan Bung Iwan, untuk memang betul-betul bisa melahirkan pemikiran bahwa kita harus menolak ini demi kepentingan kita di 5 tahun ke depan, ketika orang yang kita pilih menjadi seorang calon legislatif bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Iya. Jadi bagaimana itu, Bung? Nah, jadi jikalau anak muda yang akan terjun mengisi kursi legislatif, otomatis dia akan mengabdikan dirinya sebagai petugas negara dalam legislatif tersebut. Dia akan menjadi pembantunya masyarakat. Bantu masyarakat. Nah, kalau anak muda ya, karena apa? Dari semangat anak muda ini yang mereka tahu hanyalah berbicara tentang kemaslahatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Bukan berbicara tentang bagaimana cara untuk membalikkan modal hasil dari uang money politik yang dia sebut tadi. Iya. Nah, kalau orang yang sudah di legislatif dan dia tidak membayar uang politik, maka dia sudah berbuat kebaikan untuk Indonesia. Karena apa? Dia tidak melakukan money politik. Ya otomatis dia digaji oleh negara, ya kerjaannya hanya untuk membuat kesejahteraan masyarakat, bukan untuk menarik apa yang dia keluarkan. Baik teman-teman Jakpot sekalian, sangat menarik apa yang disampaikan oleh Bung Iwan ini terkait dinamika-dinamika yang ada di daerah persoalan perpolitikan. Namun begini yang menjadi fokus pembahasan kita juga, Bung Iwan, bahwasanya ketika kita menggaungkan bahwa sudah saatnya mungkin anak muda sebagai anggota legislatif ataupun anak muda yang harus bisa memimpin, sebenarnya apa sih yang menjadi perbandingan antara kepemimpinan antara anak muda dan juga orang tua, berkhusus di eksekutif maupun di legislatif itu sendiri? Oke, jadi perbandingan anak muda kemudian orang yang kita sebut tua, jadi ini perbandingannya yang pertama itu ya tadi semangat anak muda itu masih sangat membara. Nah, kemudian kenapa harus terjun di legislatif? Anak muda harus terjun di legislatif itu dia akan memikirkan masyarakat banyak,
kalau orang tua ini masih memikirkan sekelompok, bukan semua. Kenapa? Anak muda ini masih belum memikirkan hal-hal yang sifatnya kalau saya sebagai, sorry ya, ini anak muda itu masih memikirkan lebih kepada kepentingan orang banyak daripada kepentingan kelompok atau perseorangan. Itu anak muda bedanya. Kalau orang yang tua itu masih memikirkan yang pertama itu punya keluarga pribadi dan segala macam. Nah, jadi yang di lapisan ketiganya itu baru untuk masyarakat yang banyak. Itu bedanya antara anak muda dengan orang yang tua. Kemudian juga hal-hal yang sifatnya itu baik kepribadian dengan hal yang juga kepada masyarakat, yang lebih familiar itu adalah anak-anak muda daripada orang yang lebih tua dari. Baik, sangat menarik teman-teman sekalian apa yang disampaikan oleh Bung Iwan ini. Ada sesuatu yang terbesit di pikiran saya, Bung Iwan, dari berbagai presentasi yang disampaikan oleh Bung Iwan. Yang saya ingin tanya begini, jika seandainya Bung Iwan sebagai anggota legislatif, kira-kira apa yang akan Bung Iwan lakukan untuk daerah Bung Iwan, ataupun di mana tempat Bung Iwan nanti akan jadi? Oke. Pokok pertama itu adalah bagaimana cara mensejahterakan masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi yang akan kita naikkan di seluruh masyarakat. Sehingga apa? Sehingga tidak ada lagi yang namanya money politik yang kita sebut tadi. Bagaimana caranya? Caranya itu anak muda ini harus memang bisa membangkitkan bagaimana pertumbuhan ekonomi yang berada di daerahnya sendiri dengan cara mensupport UMKM yang ada di, sehingga apa? Masyarakat sudah tidak mau lagi menerima uang politik atau money politik. Karena apa? Mereka punya uang sendiri. Permasalahannya cuma satu. Kenapa ada money politik? Karena masyarakat menerima. Tapi kalau masyarakat punya uang sendiri, mereka tidak akan menerima. Contoh, mengapa masyarakat di daerah, kemudian masyarakat di ibu kota ini berbeda? Karena pendapatan mereka tidak sesuai dengan pendapatan yang ada di ibu kota. Kalau di ibu kota ini kita mau nyalek atau apa segala macam, mereka tidak lagi berbicara tentang ini punya uang berapa, kemudian apakah dia bisa kasih money politik kepada orang-orang. Bukan itu, tetapi orang-orang yang mempunyai pemikiran yang cerdas, biasanya itu yang berada di ibu-ibu kota itu, mereka sudah berbicara tentang kenapa harus anak muda ini, bahwa anak muda ini punya kapasitas. Kemudian anak muda ini punya yang namanya konsep, punya yang otomatis punya konsep dan ide, gagasan sekalipun. Jadi bukan lagi permasalahan kenapa anak muda ini, tapi dia kan tidak punya uang. Bukan itu permasalahannya sekarang. Anak muda harus turun dan menjadi kita, sehingga bisa mencerdaskan masyarakat yang ada. Tolak uang politik, tolak money politik. Karena apa? Pertumbuhan ekonomi yang akan dibangun di masa anak muda yang akan memimpin negeri ini. Baik Bung Iwan, ketika kita berbicara persoalan seperti yang disampaikan Bung Iwan tadi, kalau kita kerucutkan, misalkan kita bicara persoalan Aceh hari ini, Bung Iwan kan sebagai Ketua Harian Forum Pemuda Paguyuban Mahasiswa Aceh kan tentunya mengetahui bagaimana persoalan-persoalan yang ada di Aceh hari ini dan bagaimana cara menyelesaikan itu. Masih seputaran tadi ketika Bung Iwan selaku anggota DPR ibaratnya, apa yang akan Bung Iwan lakukan
dengan melihat fenomena persoalan yang ada di Aceh itu sendiri. Oke. Di Aceh itu karena ada kekhususan yang dinamanya kan Otsus, dan di mana Otsus itu di dalam butirannya pemerintah daerah bisa membuat undang-undang sendiri. Yang di sana itu terkenal dengan yang namanya kanun. Kanun. Ya, kanun ini adalah produknya legislatif. Nah, produknya legislatif yang menciptakan peraturan untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, kalau tadi mengerucut dari pertanyaannya Bung Aji, kita bilang begini, apa susahnya sih untuk membuat suatu kanun yang sifatnya itu untuk kesejahteraan masyarakat? Oke, saya ambil contoh begini. Coba buat kanun kemakmuran masjid. Dalam satu masjid, satu komunitas, dan satu usaha. Komunitas ini akan paling minimal diisi oleh 10 orang. 10 orang dalam satu masjid. Tugasnya apa? Ya terserah, di dalam masjid itu akan dibagi tupoksi tugasnya itu apakah sebagai pengurus masjid, kemudian sebagai kan banyak itu tugas yang ada di masjid, pembersih WC, atau maaf cakapnya sebagai pembandi mayit dan segala macam yang ada di, jadi masjid itu akan makmur kalau diurus, Diberdayakan lah seperti. diberdayakan. Nah, tadi kita berbicara tentang ada satu masjid, satu komunitas, dan satu usaha. Iya. Nah, di dalam komunitas tadi ada 10 orang yang kita kurangi dasar pemangguran. Nah, kemudian usahanya apa? Usaha yang kita berikan ini adalah usaha dari kita untuk kita. Kita beli, kita akan ciptakan pasar, pasar lokal dan pasar digital. Sehingga apa yang ada di UMKM di dalam masyarakat, maka orang komunitas ini yang pasarkan. Mereka membeli kepada masyarakat dan memasarkan kepada orang lain. Pertanyaannya adalah, komunitas ini gajinya dari mana? Dari aspirasi anggota dewan. Sesuai dengan tupoksinya. Sesuai dengan tupoksinya. Jadi sehingga apa? Anggota dewan dalam arti kutip ini, dalam tanda kutip ini adalah dia tidak, masyarakat tidak akan berbicara tentang bagaimana tentang aspirasinya anggota legislatif si ini, si A misal. Bagaimana tentang legislatif si B misal. Nah, tidak lagi berbicara tentang itu. Karena apa? Aspirasi anggota dewan itu sudah dialokasikan untuk membuat atau menggaji dari 10 orang yang kita sebut tadi. Ada berapa di dalam dapilnya itu? Contoh satu masjid, satu komunitas, satu usaha, kan 10 orang. Iya. Nah, 10 orang ini yang digaji dari aspirasi anggota dewannya. Nah, dibagi saja berapa masjid dan berapa desa itu yang akan kita buat begitu. Kalau satu anggota dewan, saya minta 10 desa atau 10 masjid saja. Akan merata itu gajinya. Baik. Jadi begitu. Iya. Jadi begini, Bung Iwan. Seperti apa yang disampaikan tadi, bahwa persoalan yang ada ini, yang sering terjadi itu adalah ada seseorang menjadi anggota DPR tapi tidak paham akan tupoksinya sendiri. Jadi harapan Bung Iwan atau pandangan Bung Iwan seharusnya bagaimana supaya bisa menciptakan perwakilan ataupun pemimpin yang betul-betul bisa kita percayakan membawa perubahan bagi daerah ataupun satu negara. Saya punya contoh dalam salah satu anggota legislatif di Pulau Jawa, yaitu di daerah Banten. Saya tidak mau sebut kabupatennya. Dia ini seorang anak muda yang menjadi anggota DPRD di kabupaten. Dia begitu pertama pelantikan, setelah pelantikan itu tidak jauh sekitar beberapa bulan, ini anggota dewan yang masih muda, umurnya kalau saya tidak salah itu 25 atau 26 tahunan. Iya. Nah,
dengan tekad dia berbicara tentang penolakan yang namanya mobil dinas anggota dewan. Inilah semangat anak muda yang saya sebut tadi. Dia sudah tahu bahwasanya defisit anggaran yang ada di kabupatennya, makanya dia tolak itu pengadaan mobil dinas untuk anggota DPR di kabupatennya. Pemikiran-pemikiran yang seperti ini yang saya sebut anak muda harus terjun di dalam politik. Anak muda itu harus mengisi kursi-kursi atau peranan-peranan yang ada di legislatif. Sehingga apa? Masyarakat itu sejahtera. Jangan untuk kepentingan diri sendiri. Begitu maksudnya. Makanya hari ini saya berbicara tentang anak muda, generasi milenial, generasi. Silakan teman-teman harus berkontribusi. Silakan teman-teman bergabung di dalam politik. Silakan tampil untuk mengisi. Tapi dengan satu cara. Teman-teman harus bisa mencerdaskan masyarakat. Dan jangan membodoh-bodohi masyarakat. Baik teman-teman Jakpot sekalian, sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Bung Iwan ini. Namun kita sudah masuk di segmen akhir dari pembahasan kita pada sore hari ini. Jadi kira-kira Bung Iwan, closing statementnya apa untuk pembahasan kita pada sore hari ini? Oke, closing statementnya untuk pemuda, generasi milenial dan kaum generasi Z, dan kita mengajak semua anak muda khususnya mari berpartisipasi di dalam politik, mari mengisi legislatif yang berperanan kepada anak muda, karena posisinya hari ini jangan terus-menerus menjadi tumbal dari tumbal kebodohan, dari tumbal penipuan yang sudah diperankan oleh orang-orang yang sudah di atas kita. Jadi saya mengajak semua anak-anak muda, jangan lagi perankan hal-hal yang untuk membodohi masyarakat. Jangan lagi perankan hal-hal yang sifatnya menipu masyarakat. Tantangan terbesarnya kita ini sebagai pemuda ya adalah itu. Karena kita korban pembodohan, dari korban penipuannya para calon legislatif yang dulunya. Masyarakat hari ini sudah tidak percaya lagi kepada anak-anak muda. Tidak percaya lagi kepada orang-orang yang menyebutkan kalau ini caleg. Nah, walaupun dia punya gagasan, ide, kemudian yang cemerlang, masyarakat sudah malas begitu melihat dan memerhatikan politik. Karena apa? Mereka korban hari ini. Masyarakat itu korban dengan penipuan yang sudah dibuat skema dan strateginya para orang yang pernah nyalon. Begitu. Makanya saya mengajak seluruh pemuda, anak muda hari ini, baik di seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, mari kita berpartisipasi di legislatif 2024 dengan cara memenangkan pemilu, sehingga apa? Semangat teman-teman yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini, setitik keringat teman-teman untuk membuat kebaikan, maka itu sangatlah berharga untuk Indonesia hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Iwan atas apa yang disampaikan. Teman-teman Jakpot sekalian, bahwa saya dari pembahasan kita sore hari ini, kita sebagai pemuda, kita sebagai milenial harus turun aktif berpartisipasi dalam politik di berbagai bidang dengan apa yang kita miliki, apa yang kita punya, karena kita sebagai pemuda yang memiliki semangat dan juga keinginan yang begitu tinggi, kita harus bisa berjuang dan bisa memberikan yang terbaik kepada daerah ataupun negara ini. Demikian yang dapat kita bahas pada sore hari ini teman-teman Jakpot sekalian.
kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jakpot, salam jangkar politik.